Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran kedua dengan judul Semak yang Terbakar. Semak yang terbakar dalam kisah pengutusan Musa di Padang dalam Keluaran pasal 3 secara hurufiah disebut semak yang menyala atau semak berapi atau semak yang bercahaya. Ya, menyala identik dengan bercahaya. Pertanyaannya, mengapa semak itu tidak terbakar atau tidak terpengaruh secara alami oleh nyala yang menyerupai api atau cahaya itu? Apa pula pesan yang disampaikan di balik kisah itu? Tapi coba bandingkan dahulu dengan ayat-ayat berikut ini. Yesaya 43 2b. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Daniel 3 ayat 26 dan 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran apapun tidak ada pada mereka. Pada mulanya nyala api atau berkas cahaya adalah pakaian kemuliaan manusia pertama yang menyebabkan darah dan daging mereka abadi. Nyala atau cahaya itu tercipta dari nafas Allah. Nafasnya adalah rohnya. Amsal 20:27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ayub 33:4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ketidakpercayaan yang menuntun pada dosa telah membuat cahaya kemuliaan yang membungkus manusia pertama seperti pakaian terang menjadi redup dan hampir padam seperti bara. Hidup manusia dari baka menjadi fana. Nah, prinsip dan sifat yang sama ditunjukkan dalam kisah pengutusan Musa di padang melalui nyala atau cahaya pada semak itu. Nyala atau cahaya pada semak itu adalah hadirat ilahi. Apa saja yang dilingkupi oleh hadirat ilahi akan melampaui kealamiannya. Hukum sebab akibat tidak dapat mendiktenya. Dengan istilah yang lebih gamblang, semak itu tidak akan menjadi layu karena cahaya dan bahkan tidak terbakar karena nyala api. Semua yang terbungkus di dalam nyala api dan cahaya akan menjadi abadi. Seperti apa teknik lingkupan atau bungkusan ini tentu masih menjadi misteri bagi manusia. Tapi menurut teori fisika kuantum, di alam cahaya waktu berhenti. Di alam cahaya tidak ada jeda untuk setiap peristiwa. Alam cahaya adalah alam superdimensi, gerbang alam kekekalan yang lebih nyata dari alam fana ini. Kitab suci menyebut ini alam roh. Di alam roh segala sesuatu tidak bekerja seperti pada dimensi materi yang terikat pada ruang dan waktu. Jadi apa yang terjadi pada semak dengan nyala atau cahaya itu adalah hadirat ilahi yang menyebabkan kefanaan menjadi kebakaan. Itu berarti semua yang tidak bernilai seperti halnya semak belukar dapat berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga dan mulia. Hadirat ilahi melingkupinya. Inilah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah melampaui hukum sebab akibat. Kasih karunia itu supranatural. Itu melampaui hikmat dan pengertian manusia. Itu adalah rahasia ilahi. Itulah sebabnya ketika Musa terheran-heran dan mencoba memeriksa penglihatan yang hebat tentang semak belukar yang menyala itu, Allah mencegahnya. Bacalah Keluaran 3:3-4. Mengapa? Sebab kasih karunia Allah bukan untuk dipahami, tapi untuk diimani. Bukan pula untuk diselidiki, tapi untuk dinikmati. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis depan, tanggal 10 Juli 2025 bersama Pendeta Manuntun Utasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.